Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Woo. Bila roh Allah ada. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan ya, kita boleh bertemu kembali di rumahnya Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita sejenak. Kita mau kesampingkan urusan-urusan kita yang sudah kita lalui dari hari Senin sampai Sabtu kemarin. Kita mau tundukkan hati kita, tundukkan pikiran kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang boleh Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini anak-anakmu pagi hari ini Tuhan mau datang bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di malam. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan syukur kami pagi hari ini kepadamu Bapa. Kami menyatakan bahwa hanya Engkaulah saja Tuhan yang besar. Oh Yesus, terima kasih. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar buat kami Tuhan. Tuhan, Kau sungguh
anugerah-Mu Tuhan mempesona setiap kami ya Bapa. Yes, ini ungkapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau bersyukur, ku mau selalu. Mari ungkapkan naikkan ungkapan syukur-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap nafas kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik. Terima kasih Yesus, segala pujian kami Bapa hanya bagi-Mu. Glory bagi-Mu Yesus, syukur kami untuk Engkau. Haleluya. Oh Yesus Ku baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala syukur kami untuk-Mu Tuhan, segala pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami anak-anak-Mu untuk senantiasa bersyukur Bapa. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk setiap detak jantung kami Bapa. Hal-hal yang mungkin sepele Tuhan, kami lupa untuk mengucap syukur Tuhan. Tapi kami
bagaimana kami ada hari ini hanya karena kebaikan-Mu Bapa. Dan kami yakin percaya kami melalui 2025 dengan Engkau ya Bapa, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami buka ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita mau katakan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik, amin. Kita mau naikkan syukur kita untuk Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuh kami diremukkan Tuhan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Kami mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes, puji Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Beri pujian buat Allah kita yang baik. Allah kita baik, amin. Kita mau kembali naikkan pujian kita. Kita mau katakan bersama-sama, terpujilah nama-Mu Tuhan. Boleh saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sorak-sorai untuk Allah kita yang hidup pagi ini. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah
siapkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus, untuk hari ini ya Bapa. Sebentar kami ingin mengembalikan apa yang sudah Tuhan berkati untuk kami. Kaulah yang berkati tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan Tuhan. Kami mau beri dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada yang bertugas kami persilakan. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengucap syukur lagi dan lagi untuk Tuhan karena Tuhan Yesus Allah yang sangat baik. Terima kasih Bapa. Kami mau nyatakan pagi hari ini kami mencintai Engkau lebih dari segala apa yang kami punya Tuhan.
kepadamu Bapa. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Dari setiap nafas kami memuji Engkau Yesus. Nafasku memuliakan. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku kau setia. Yes, betul Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Nafasku memuliakan-Mu. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Dengan sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Melalui setiap apapun yang kami alami. Melalui setiap pergumulan permasalahan yang boleh Tuhan izinkan terjadi Tuhan. Di sana kami boleh semakin melihat bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Semakin membuka mata rohani kami untuk kami semakin Tuhan mencari Engkau, untuk kami semakin berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena tidak ada satu kekuatan lain yang kami miliki selain di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami sadar kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan firman-Mu. Mari pagi hari ini Roh Kudus, Engkau yang hadir, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema kekuatan bagi kami. Sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan di belakang salib-Mu. Biar kemuliaan Tuhan yang nampak pagi hari ini. Kami terima, kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Ya, pagi hari ini kita boleh dalam keadaan yang baik, masih di suasana tahun baru, semangat baru. Amin. Kita diberkati lewat kesaksian-kesaksian yang luar biasa pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tahun baru biasanya selalu identik dengan resolusi. Bapak Ibu Saudara sudah buat resolusi 2025? Atau ada yang baru ingat? Oh iya, sudah buat Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak pencapaian yang biasanya kita rindukan di tahun yang baru. Kita buat resolusi gitu ya. Kita buat target-target untuk kita capai. Kira-kira apa targetnya Bapak Ibu Saudara? Oh, saya pingin ganti mobil baru. Saya pingin punya rumah baru. Yang bisnis mungkin bilang saya pingin cuan yang lebih gede. Yang berkarir, saya mau karir saya meningkat dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir kira-kira apa yang Tuhan mau bagi hidup kita? Khususnya di tahun 2025. Tahun semakin bertambah. Usia kita sudah juga akan semakin bertambah. Ada yang sudah bertambah, ada yang akan. Bapak Saudara, tahun ini sudah sampai ke angka berapa? Kalau Bapak Gembala suka kasih dalam bentuk hari. Ada hari Senin, Selasa, sampai di hari Minggu. Bapak Ibu Saudara sudah di hari apa? Sudah di hari Jumat malam? Wah gitu kan, sudah sedikit lagi. Bapak Ibu, semakin berjalannya waktu,
semakin dekat juga Tuhan akan datang. Dan saya yakin dan percaya yang menjadi kerinduan kita, tentu kita rindu mewujudkan satu kehidupan yang lebih baik. Saya boleh dibantu dengan PPT? Iya, inilah tema kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Tema kita pagi hari ini yang akan memberkati kita adalah mewujudkan hidup yang lebih baik. Mohon maaf Bapak Ibu kalau agak terganggu dengan suara saya yang agak serak-serak becek gitu ya. Tetapi saya harap bisa tetap jelas terdengar sehingga firman Tuhan boleh sampai kepada kita pagi hari ini. Baik, menjadi kerinduan setiap kita untuk kita dari tahun ke tahun, waktu ke waktu menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu ini juga menjadi kerinduan Tuhan. Boleh next slide. Terlebih lagi Tuhan merindukan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih berdampak. Karena Tuhan datang bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi juga karakter kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan kira-kira apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Mari kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Kita buka Alkitab kita bersama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-5 dulu kita baca. Ada satu kisah yang luar biasa yang kita akan sama-sama baca. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap dan seterusnya. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita bisa lihat juga di depan. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita mempunyai kehidupan yang lebih baik di tahun ini. Tuhan rindu yang pertama agar kita menjadi pewarta kabar baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah Naaman, siapakah itu Naaman? Naaman ini tadi dikatakan dia adalah seorang panglima. Panglima dari Raja Aram, bangsa Aram yang luar biasa. Dia dikatakan selalu menang, memperoleh kemenangan dalam setiap peperangan. Jadi di luarnya hebat, seorang tentara, pasti dia gagah tinggi, di luarnya hebat, ditakuti para lawan. Tetapi yang tidak pernah disangka, ternyata ia punya satu masalah. Dia punya penyakit yang pada saat itu tidak dapat disembuhkan. Ia menderita penyakit kusta. Bapak Ibu Saudara, ini mirip gambaran kita. Orang biasanya tampak dari luar itu tampaknya semua baik. Oh, dia mah enak, kerjanya enak, rumahnya enak gitu kan, mobilnya bagus. Dari luar keluarganya kelihatan harmonis, tidak ada masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati setiap orang. Setiap kita, setiap orang pasti punya yang namanya pergumulan. Kita boleh ceritakan, tadi di depan kita boleh ceritakan, baru kita oh gitu kan. Ternyata setiap kita punya masing-masing pergumulan yang kadang kita nggak bisa cerita kepada siapapun. Dan untuk memecahkan masalah itu kita perlu pertolongan Tuhan. Demikian Naaman. Naaman perlu Tuhan. Dan bersyukur ada satu orang budak perempuan
budak Ibrani yang bekerja pada istri Naaman, dia memberitahu kepada Naaman kalau Tuhan mau pergi ke Israel, ketemu sama Nabi Elisa, Tuhan bisa disembuhkan. Bapak Ibu, berita ini menjadi kabar baik bagi Naaman. Wow, pada saat itu kusta yang dia derita yang tidak mungkin disembuhkan, dan dia mendengar, saya bisa disembuhkan kalau saya ketemu Nabi Elisa. Akhirnya singkat cerita dia mau, dan dia meminta izin kepada raja. Gayung bersambut, dia diizinkan. Dia boleh pergi ke Israel bertemu Nabi Elisa. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Naaman ya dia mendapat berita dari seorang gadis Ibrani, budak Ibrani biasa. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting di sini bukan siapa yang menyampaikan berita itu, padahal cuma seorang gadis Ibrani biasa. Tetapi yang terpenting berita itu yang bisa menggerakkan seorang jenderal, bahkan seorang raja mengizinkan jenderalnya pergi ke negara lain, ke Israel. Bapak Ibu Saudara, tidak penting siapa kita, apa profesi kita, apa yang kita miliki, jabatan yang kita punya, menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita. Tuhan mau kita menjadi pewarta kabar baik. Bukan kita yang utama, tapi yang terutama adalah berita kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang istri, ibu rumah tangga sekalipun, ini yang penting, kabar baik yang harus kita bagikan. Bapak Ibu Saudara, berita Injil inilah yang harus kita bagikan, bukan berita hoaks. Atau kalau kita ketemu teman yang kita ceritain gosip, yang kita ceritain penderitaan kita, gitu kan, keluh kesah kita, tidak. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita. Kita mau jadi pewarta kabar baik. Bukan siapa yang memberitakan, tapi berita kabar baik itu harus sampai. Bapak Ibu Saudara, beritakan kabar baik kepada siapapun. Ada survei orang pergi ke gereja. Ternyata dari survei 4% orang pergi ke gereja, orang datang ke gereja karena tertarik dengan khotbah pendeta yang bagus. 5% orang pergi tertarik datang ke gereja karena gereja punya program yang bagus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, 85% orang datang ke gereja karena diajak teman. Wow, ini angkanya jauh sekali Bapak Ibu Saudara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika penginjilan yang paling bagus, penginjilan yang paling efektif itu bukan terjadi ketika KKR di lapangan, tetapi ketika kabar baik itu diberitakan lewat keseharian kita. Ini yang paling efektif. Makanya Alkitab bilang kehidupan kita ini bagaikan surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin bilang, aduh saya gak bisa menginjil, saya gak bisa cerita firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa bagikan kabar baik lewat hidupmu. Kita bisa bagikan berita Injil lewat kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Kepada tetangga kita, orang melihat cara hidup kita, cara kita berbicara. Urusan orangnya mau terima, mau bertobat atau tidak, itu urusannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang Paulus menanam, siapa yang menyiram? Apolos. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi siapa yang memberi pertumbuhan? Tuhan. Jadi orang itu mau bertobat atau tidak, terima atau tidak, bukan urusan kita. Bagian kita, beritakan kabar baik.
kita lakukan. Kita jadi pelaku firman Tuhan. Kita gak pernah tahu. Jangan berhenti memberitakan kabar baik. Orang tersebut mungkin kelihatannya tidak bertobat, tidak terima Tuhan. Tapi 10 tahun, 15 tahun kemudian kita bertemu. Dia sudah dijamah Tuhan dengan cara yang ajaib. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua kita lihat sama-sama di ayat yang ke-9 dan 14. Di ayat yang ke-9 dan 14, 2 Raja-Raja pasal 5. Kita baca bergantian lagi, Bapak Ibu Saudara, ayat genap, saya ayat yang ganjil. Ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya ingin kita menjadi pewarta kabar baik, tetapi yang kedua, Tuhan ingin kita memiliki sikap hati yang tepat untuk menerima berkat Tuhan. Naaman ketika dia sampai di Israel, di depan rumah Elisa, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi yang kita baca? Ternyata Nabi Elisa tidak keluar. Nabi Elisa tidak menemui Naaman. Tapi dia menyuruh satu orang utusan keluar dan bilang, menyampaikan pesan kepada Naaman. Pesannya bilang bahwa silakan Naaman, Bapak ya, pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali di sana, maka Bapak akan sembuh. Utusannya masuk kembali. Bapak Ibu Saudara, apa reaksi dari Naaman? Bayangkan seorang jenderal dari negara lain datang jauh-jauh sampai di depan rumah Nabi Elisa. Hanya satu orang keluar dan bilang, mandi di sungai 7 kali, sungai Yordan. Naaman mulai gusar, dia marah. Dia pikir, loh ini Nabi kok gak sambut saya ya? Gak sopan banget gitu kan Bapak Ibu. Kalau ada orang yang datang pasti kita sambut. Ini saya yakin dan percaya Naaman ini gak datang sendiri, pasti dia bawa rombongan gitu kan. Tetapi Nabi Elisa gak keluar. Mestinya dia sambut saya dong. Mestinya dia kasih minum kek, kasih makan kek. Tetapi Nabi Elisa cuma utus satu orang. Bapak Ibu, apakah Nabi Elisa tidak sopan? Saya yakin dan percaya bukan Nabi Elisa tidak sopan, tapi Tuhan pakai Nabi Elisa untuk menguji Naaman. Karena ketika kita mau menerima berkat Tuhan biasanya sebelum datang ada yang namanya ujian. Ada ujian sebelum kita menerima berkat. Kalau kita bisa melewati ujian itu, berkat Tuhan menjadi milik kita. Saya ingat Bapak Gembala suka bilang, ujian itu saudara kembar dari berkat. Memang ketika diuji rasanya sakit Bapak Ibu Saudara. Rasanya tidak enak. Tetapi ketika kita bisa melaluinya, ada berkat besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita.
Naaman harus melewati satu ujian. Dan setidaknya ada 2 ujian yang harus Naaman lewati. Yang pertama, Naaman harus melewati yang namanya ujian kerendahan hati. Seperti tadi Naaman sampai dia datang gak disambut Bapak Ibu Saudara. Seandainya Naaman marah pulang gak jadi sembuh tuh. Tetap sakit kustanya. Naaman bertahan. Dia bilang, mestinya Nabi Elisa itu angkat tangan, gerak-gerakin tangannya gitu kan. Kasih apa kayak di badan saya supaya saya sembuh. Ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan Nabi Naaman ini kayak orang yang ngatur gitu. Biasa jenderal, seorang panglima suka ngatur, masih ke bawah. Biasanya kalau pasien itu harus ikut apa kata dokter, apalagi dokter di atas segala dokter, Tuhan kita. Tetapi Naaman dia coba atur Nabi Elisa. Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Belajar ikuti apa yang Tuhan mau. Belajar tunduk. Memang tidak mudah untuk kita menerima berkat Tuhan. Orang yang sombong tidak akan menerima berkat. Naaman bilang lagi, dia berkilah lagi. Kurang sungai apa kayaknya di negeri Aram. Ada sungai Albana, ada sungai Parpar yang lebih bagus. Kenapa harus di sungai Yordan? Sungai Yordan kotor, banyak pisang gorengnya. Kenapa harus di sungai Yordan? Dan bersyukur pada saat itu Naaman dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Pegawainya bilang, Bapak cuma disuruh mandi nyelam 7 kali. Kalau seandainya disuruh yang melakukan yang lebih sulit, bukankah Bapak akan melakukannya? Biasa orang kalau udah, apalagi ya jalannya begitu sulit juga diterjang Bapak Ibu Saudara ya kan. Ini cuma disuruh nyelam. Kalau seandainya Nabi Elisa bilang pergi ke kandang singa gitu kan. Coba ketemu singa, mandiin singa, sikatin giginya. Wah, kalau mau sembuh pasti mungkin dikerjakan juga Bapak Ibu. Tapi ini Pak cuma disuruh nyelam. Seringkali kita juga demikian, tawar menawar dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita punya hati yang rendah. Ikut apa maunya Tuhan. Dan satu poin yang kita belajar Bapak Ibu, bersyukur Naaman itu dikelilingi orang-orang yang positif. Seandainya pegawainya bilang gini, iya Pak, kok tega banget ya suruh di sungai Yordan. Tega banget ya, gak sopan ini. Udah gak usah Pak, jangan Pak, nanti malah tambah kulitnya tambah panuan Pak. Wah, kira-kira Bapak Ibu jadi sembuh gak Naaman? Berkat Tuhan hilang, lenyap. Bersyukur dia punya orang-orang yang luar biasa. Demikian dengan kita, point of view-nya Bapak Ibu. Kelilingilah hidup kita dengan orang-orang yang positif. Perhatikanlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mother Teresa pernah bilang, tunjukkan siapa temanmu, maka aku akan tunjukkan bagaimana masa depanmu. Jadi circle kita hari-hari ini menentukan seperti apa kita di kemudian hari. Perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersyukur Naaman didukung, disupport oleh orang-orang yang di sekitarnya. Akhirnya Naaman mau mengikuti. Dia mau, oh ya udah, cuma disuruh nyelam 7 kali kan. Bapak Ibu Saudara, ujian yang pertama kerendahan hati. Dan yang ujian yang kedua, Naaman harus diuji yang namanya ketaatan. Kita belajar dengan rendah hati untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Yang kedua, kita belajar punya hati yang taat. Bapak Ibu Saudara, Naaman harus menyelam di sungai Yordan berapa kali? 7 kali. Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara kenapa 7 kali harus menyelam di sungai Yordan? Kenapa enggak 12 seperti murid Yesus gitu kan? Atau 10 seperti itulah di Mesir, harus 7. Ada yang bilang, oh 7 itu angka sempurna.
Dan ada banyak tafsiran-tafsiran yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak peduli 7, 10, 12 atau berapapun, kalau Tuhan suruh kita belajar untuk taat, bukan masalah angkanya. Apa saja yang Tuhan suruh kita belajar taat. Bagi kita mungkin untuk taat hal-hal yang mudah, yang masuk akal, mudah untuk kita lakukan. Tetapi kalau hal-hal yang susah, tidak masuk di akal, kita mulai sulit untuk menjadi taat. Tetapi kita mau belajar, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Belajar taat saja. Petrus, satu hari Petrus sudah bekerja semalaman menangkap ikan, tetapi tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka dapatkan hingga hari sudah terang. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus meminjam perahu Petrus. Yesus berkata, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jala di sana. Masuk di akal atau tidak Bapak Ibu Saudara? Bagi seorang nelayan yang sudah pro, ini gak masuk di akal. Karena waktunya sudah lewat. Bukan waktu menangkap ikan. Sudah terang, percuma. Semalaman aja cari ikan gak dapet. Tetapi Tuhan mau kita belajar taat. Petrus akhirnya dia lakukan juga. Dia tolakkan perahunya ke tempat yang dalam. Dia tebarkan jalannya. Dan Alkitab mencatat mereka mendapatkan ikan lebih banyak, sangat banyak sampai jalannya hampir terkoyak. Bapak Ibu Saudara, ujian untuk kita boleh mendapat berkat Tuhan adalah ketaatan, belajar taat. Memang tidak mudah ketika kita untuk taat. Tapi mari kita mau belajar taat apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang hamba Tuhan sampaikan melalui firman yang selaras dengan kebenaran Alkitab. Ketaatan mendatangkan berkat. Taat saja. Ada satu program di tahun 2025 dari WBI dan saya yakin sebenarnya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bukan hanya wanita tapi bagi setiap kita. Program BATS. Apa itu BATS? Baca Alkitab tamat setahun. Ini salah satu program WBI supaya kita di tahun ini bisa tamat membaca satu Alkitab. Bapak Ibu Saudara sudah pernah tamat baca satu Alkitab? Nah, ini kesempatan bagi kita. Sudah 2025 gitu kan. Masa belum pernah? Cuma baca Alkitab. Kelihatannya sepele, tapi belajar di sini kita untuk taat. Kalau kita taat, ada berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan. Hanya baca Alkitab. Paham tidak paham, baca aja Bapak Ibu. Mungkin sekarang sudah tanggal berapa hari ini? Tanggal 12. Udah kelewat. Saya udah kelewat, udah nanggung deh tahun depan aja. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kalau udah kelewat, ya sudah mulai dari hari ini. Gak apa-apa. Ikuti. Kalau Bapak Ibu malu minta listnya sama WBI. Bapak Ibu bisa cari di Google banyak. Atau Bapak Ibu Saudara bisa mulai sendiri. Kita bisa mulai dari kitab Injil. Mulai dari Mazmur. Boleh. Setiap hari baca Alkitab. Belajar taat. Percayalah ada tuntunan rohani berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap kita yang taat. Dan yang terakhir ketiga Bapak Ibu Saudara. Kita kembali ke 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-15 dan 16. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini.
Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya ia menerima sesuatu, ia tetap menolak. Naaman akhirnya dia membenamkan dirinya di sungai Yordan 7 kali. Dan Alkitab mencatat dia pun menjadi tahir, sembuh. Naaman pulih kembali. Dan ketika Naaman sembuh, dia kembali ke rumah Elisa untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau, tadi yang pertama kita menjadi pewarta kabar baik. Yang kedua, punya sikap hati yang tepat dalam menerima berkat Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan ingin kita mengutamakan perkara rohani lebih dari materi. Naaman dengan sukacita dia datang ke rumah Elisa kembali. Dengan persembahan yang dia sudah persiapkan untuk diberikan kepada Elisa. Tetapi Alkitab mencatat Elisa menerimanya. Elisa menerima, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Elisa menolaknya. Apakah tidak boleh menerima persembahan? Bukan tidak boleh menerima persembahan, Bapak Ibu Saudara, tetapi ada satu hal yang Tuhan sedang kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Naaman ini adalah seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia menerima mujizat, mengalami mujizat, dia sadar bahwa ternyata Allahnya orang Israel, Yahweh, adalah Allah yang lebih hebat dari Allah sesembahan orang Aram. Maka kemudian dia dengan konsep berpikirnya dia datang kepada Elisa gitu ya, dia mau memberikan apa yang dia bawa, seolah-olah dia bilang, dia ingin berkata bahwa semuanya ini bisa dibeli dengan uang, harta yang dia punya. Karena itu dia datang membawa persembahan yang banyak. Tetapi Tuhan bilang tolak, jangan diterima. Karena Tuhan ingin memberitahu bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan itu diberikan dengan cuma-cuma kepada Naaman. Kepada setiap kita, setiap orang yang mau taat dan rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ini yang kita perlu belajar. Sebagai orang percaya, ketika ada berkat gitu ya, kita pikir itu berkat dari Tuhan. Tetapi ternyata belum tentu. Bisa saja itu tawaran dari iblis. Kita langsung terima tanpa kita konfirmasi, tanpa kita berpikir. Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita belajar lebih peka. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gimana caranya supaya bisa lebih peka? Tidak ada cara lain selain kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus banyak berdoa. Kita baca Alkitab, baca firman. Itu yang akan menuntun kita. Sehingga kita tahu, oh ini yang menjadi kehendak Tuhan. Ini yang menjadi rencana Tuhan. Sehingga kita tidak terpedaya oleh perangkap iblis. Seperti orang main catur, Bapak Ibu Saudara. Orang kalau main catur biasanya pihak lawan suka mengorbankan satu nilai yang kecil. Biasanya apa yang suka ditaruh di depan? Pion gitu kan. Dan kalau kita terburu-buru, kita makan gitu kan, kita sikat. Wah, Bapak Ibu hati-hati. Dalam beberapa langkah kita bisa kehilangan benteng kita mungkin. Wow, kita akan mengalami kerugian kan. Iblis dia memberikan tawaran yang menggiurkan di awal. Tetapi hati-hati, konsekuensinya menyeramkan. Awalnya madu yang manis, tetapi ujung-ujungnya beracun. Bapak Ibu, Alkitab bilang apa gunanya seorang memperoleh harta dunia, tetapi jiwanya binasa.
Tuhan mau kita lebih mengutamakan perkara-perkara yang rohani, lebih dari materi. Belajar punya kepekaan untuk membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sangat disayangkan Gehazi. Gehazi ini bujang dari dari Nabi Elisa. Gehazi ketika dia melihat, wah, persembahan Naaman ditolak oleh Nabi Elisa. Dalam hatinya, waduh, sayang banget ini, kenapa ditolak? Mestinya buat saya aja. Bapak saudara, Gehazi penuh dengan keserakahan, keegoisan gitu ya. Dia melihat, waduh, persembahannya banyak banget ini. Sayang kalau dibawa pulang lagi ke Aram. Kita lihat ayat yang ke-22 Bapak Ibu Saudara. Masih di Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 22 sampai 27. Kita bergantian lagi, Bapak Ibu Saudara boleh baca yang genap, saya baca yang ganjil. Silakan Bapak Ibu Saudara, 22. Naaman berkata, silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikan kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkutnya semua di depan Gehazi. 24. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." 26. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu, kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Bapak Ibu Saudara, Gehazi mengejar Naaman. Padahal Naaman sudah jauh, dia dikuasai oleh keserakahan, dia bisa kejar rombongan Naaman. Dia meminta persembahannya. Dia bilang, oh ada 2 rombongan nabi yang datang. Dan Nabi Elisa bilang harus diterima persembahannya. Bapak Ibu, dia bawa dan dia sembunyikan. Tetapi Tuhan tidak pernah tutup mata. Nabi Elisa tahu Gehazi berbohong. Dan pada akhirnya apa yang terjadi dengan Gehazi, Bapak Ibu Saudara? Dikutuk. Bukan hanya dia dapat harta dari Naaman, penyakit-penyakitnya juga dia dapatkan. Bukan hanya ditanggung oleh seorang diri, keluarganya bahkan ikut sakit kusta. Bapak Ibu Saudara, mari belajar seperti Elisa, hidup takut akan Tuhan. Kerinduannya mengutamakan perkara-perkara rohani, bukan perkara duniawi. Kalau kita ingat cerita Nabi Elisa, dia punya guru. Siapa gurunya Nabi Elisa, Bapak Ibu Saudara? Elia. Elia ini adalah orang kedua setelah Henok yang tidak pernah mengalami kematian. Henok terangkat ke surga. Demikian Nabi Elia. Nabi Elia tidak pernah mati, dia terangkat ke surga. Elisa ini murid dari Elia yang begitu setia. Ketika hari di mana Elia akan naik ke surga, Elisa ikuti Elia kemanapun dia pergi. Sampai gurunya bilang, Elisa, apa yang kamu minta daripadaku? Bapak Ibu Saudara tahu apa yang diminta oleh Nabi Elisa kepada gurunya? Elisa dia bilang seperti ini, saya cuma minta pengurapan 2 kali.
dari Elia. Bapak Ibu Saudara, Elisa nggak minta apa-apa, dia cuma minta pengurapan 2 porsi, 2 kali lipat. Alkitab mencatat Elia melakukan mujizat sebanyak 8 kali sepanjang hidupnya. Tetapi Elisa melakukan mujizat 16 kali sepanjang hidupnya. Wow, pengurapan 2 kali lipat dia terima. Tetapi sayangnya ini tidak terjadi kepada Gehasi. Seandainya Gehasi meneladani gurunya, gitu ya, dia bilang saya mau pengurapan double portion. Gehasi mungkin akan melakukan 32 mujizat dalam hidupnya. Tetapi Gehasi dikuasai oleh keserakahan. Jangankan membuat mujizat, akhir hidupnya terkena kusta dan mati. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Di tahun 2025, di tahun yang baru, belajar kita mencari apa yang Tuhan kehendaki. Menyukakan hati Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berkenan. Kita boleh jadi pewarta kabar baik. Kita boleh hidup dalam kerendahan hati dan dalam ketaatan. Serta kita boleh belajar mengutamakan perkara-perkara rohani lebih dari dunia ini. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan kiranya boleh menuntun kita memasuki 2025, menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Selamat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Ada satu pujian. Biarlah ini menjadi doa kita di awal tahun, untuk boleh Tuhan pimpin serta dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Selalu serta dan beri
yang baru ini Tuhan. Selamanya kami mau bersorak, selamanya kami mau berkata, Yesus pimpin hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu, ada Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong kami, yang membuat kami tetap kuat, memberikan kami hikmat tuntunan untuk kami boleh tetap melangkah maju Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya firman-Mu yang membawa kami semakin lebih baik, semakin lebih berkenan, sehingga hidup kami boleh menjadi dampak yang baik bagi lingkungan kami. Jadikan hidup kami sebagai pewarta kabar baik itu. Kami hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan di dalam Engkau. Kami lebih mengutamakan hal-hal perkara rohani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu selesai diberitakan, tapi kami percaya Roh Kudus yang terus berbicara dalam setiap hati kami, menuntun, membimbing jalan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita mau siapkan persembahan kita yang kedua. Kepada yang bertugas kami persilakan. Bertugas membacakan warta, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman sepekan Minggu 12 Januari 2025. Terima kasih kepada pendeta muda Marta Lim, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Kepala Sidang GBI Salam Tideng Kencana mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang pertama kali datang ke gereja GBI Salam Tideng Kencana. Jika ada, boleh berdiri. Raja
Shalom Tinggi Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lian 9 Januari, Bapak Gilbert 10 Januari, Saudara Zefania 10 Januari. Ibadah Raya 19 Januari 2025, Worship Leader 1 Ibu Marta, Worship Leader 2 Saudara Randi, Single 1 Ibu Vina, Single 2 Bapak Ruli, pemusik Saudari Jessica, Saudara Ivel, Bapak Yoda, Saudari Nikita. Aser Bapak Ayong, pengumuman Bapak Aldo, LCD Saudari Mariana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, buat anak saya yang saya kasihi, Nikita, ya, selamat datang pulang ke rumah di Indonesia. Welcome home, Nikita. Bahasa Jepangnya apa Nikita? Ya, kurang lebih di Indonesia 1,5 bulan begitu ya. Setelah itu kembali ke Jepang akan melanjutkan pendidikannya. Kita dukung terus dalam doa biar Nikita melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan sempurna dan dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Baik Bapak Ibu, minggu depan ibadah disertai dengan penyerahan anak, yaitu anak dari Yosia dan Talia. Nanti setelah ibadah ada rapat ya rapat pengurus dan tim. Kita akan mengevaluasi program yang sudah kita lakukan 2024 dan kita merencanakan kembali kegiatan kita di dalam tahun 2025. Baik, lain-lain tidak ada, yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Shalom, shalom, damai Allah. Pak Gilbert dan Zefania. Betapa hati kami berterima kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah henti di dalam sepanjang jalan hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada, ini juga karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Ini adalah kesempatan buat kami di dalam hidup kami di tahun yang baru ini dapat mewujudkan kebaikan Tuhan kepada orang yang ada di sekitar kami. Begitu juga menghadap hadirat-Mu
yang hamba kasihi, yaitu Bapak Gilbert, Ibu Lian dan Sevanya, datang menghampirimu mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan, pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang jalan hidupnya. Kalau hari ini boleh menghadap Engkau, bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tetapi semua ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau sudah menyertai Ibu Lian sampai dengan hari ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam menjalani hari-hari hidup yang sudah dilaluinya, ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali kesulitan secara manusia. Sepertinya tidak mungkin bisa dilaluinya. Namun ada satu tangan yang tidak nampak, yaitu tangan Tuhan sendiri. Tangan itulah yang menuntun Ibu Lian, dan bahkan hari ini boleh datang menghadapmu dalam keadaan sehat. Ini karena kekuatan yang dari Tuhan. Kalau Kau sudah menolong Ibu Lian sampai dengan hari ini, Kau akan menyertai perjalanan hidupnya ke depan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita. Biarlah kasih Tuhan terus melanda di dalam kehidupannya. Pakai Tuhan hari-hari ke depannya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati rumah tangganya. Terima kasih Bapa. Begitu juga dengan Pak Gilbert. Tuhan, Engkau melihat Pak Gilbert hari ini dengan hati yang tulus datang menghadap-Mu, mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Pertolongan Tuhan tiada pernah henti di dalam sepanjang jalan hidupnya. Di dalam mengarungi kehidupannya juga sama seperti yang dialami oleh Ibu Lian. Tentu ada tantangan, ada kesulitan, bahkan air mata kadang tumpah. Tetapi kalau hari ini boleh menghadap-Mu Tuhan, juga ini membuktikan bahwa Engkau mengasihi orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, berkati kehidupan Pak Gilbert. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Tuhan berkati hidup rumah tangganya, perjalanan hidupnya ke depan. Tuhan, Kau sertai, Kau pakai Tuhan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan siap memberkati Pak Gilbert. Sevanya juga Tuhan, Engkau telah tambahkan 1 tahun lagi. Tuhan sertai masa mudanya Sevanya. Tuhan berkati pendidikannya. Tuhan berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar, dan jadikan Sevanya seorang anak yang takut akan Tuhan dan menghormati kedua orang tuanya. Jadikan hidupnya contoh, teladan di dalam hal hidup mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berikan terus kesehatan, berikan kekuatan. Perjalanan pendidikannya ke depan, Tuhan dampingi, Tuhan sertai. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Sevanya akan boleh meraih hasil yang luar biasa. Berkati juga kedua belah orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon Tuhan berkati Ibu Lian, Pak Gilbert dan Sevanya hari ini dan sepanjang jalan hidupnya. Berkat Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan menyertainya.
Terima kasih Bapa. Jemaat yang hadir hari ini, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, Engkaulah jawaban, Engkaulah kekuatan, Engkaulah pertolongan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, sehingga sukacita Tuhan tetap ada di dalam kehidupannya. Tuhan juga berkati setiap rumah tangga jemaat. Berikan sukacita, berikan damai. Biarlah Engkau sendiri hadir di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Sehingga ada pujian, ada penyembahan. Saling menolong, saling membantu, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati usahanya. Tuhan berkati kedua belah tangannya. Yang bekerja pun demikian. Tuhan berikan hikmat, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab dengan baik dan benar. Anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di kota Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Tuhan, semua anak-anak kami mohon kepadamu, tetap menyertai anak-anak kami. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah malaikat surgawi membentengi anak-anak kami, sehingga dapat terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan dapat menyelesaikan studinya. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Pakai sepanjang hidupnya bagi kepentingan nama Tuhan. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Kepada saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir, Tuhan, Engkau lawat. Tuhan berkati kehadirannya. Biarlah sukacita Tuhan ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangsa kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Lawat bangsa kami. Berikan ketentraman bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau juga berikan hikmat, semangat, dan sukacita bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia. Dan juga berikan hati yang bijaksana, sehingga dapat mengelola bangsa kami dengan bijaksana. Dan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa kami yang besar ini dimuliakan dan diagungkan. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, kiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di ibadah raya minggu depan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita telah mengikuti ibadah secara online dan offline. Yuk sama-sama kita like and subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.